Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Surgawi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Di dalam segala kebaikan Tuhan, kami boleh bangun dan saat ini kami telah siap untuk menikmati sarapan surgawi-Mu. Berfirmanlah, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabat serta rekan-rekan kerjaku, minggu ini kita tahu kita mempunyai tema Natal. Natal di mana-mana. Di mana-mana orang mempersiapkan Natal, ya. Ada banyak acara gereja yang telah disusun untuk ibadah Natal, untuk memperingati Natal. Dan kemarin firman Tuhan kita dengar, apakah kamu bersedia untuk menjadi orang-orang yang dipakai seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan Natal kedua, kedatangan Kristus yang kedua, bukan sebagai bayi tetapi sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan masih tetap di dalam tema yang sama, yaitu Natal, dengan judul firman Tuhan adalah Rumah Natal, ya. Rumah Natal. Di mana-mana ada rumah yang dihiasi dengan pohon-pohon Natal. Bahkan di mal-mal, di pertokoan-pertokoan, ya. Ada banyak sekali lampu warna-warni dan hiasan-hiasan Natal. Meskipun pandemi, tetap masih ada hiasan-hiasan Natal yang mungkin hanya sederhana. Dan pada pagi hari ini, judul firman Tuhan tentang rumah Natal. Rumah di mana Natal bisa terjadi. Rumah, tempat di mana Natal itu, kelahiran Kristus boleh ada dan terjadi. Mari kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, ya, kepada siapa nih? Jangan takut hai Maria. Oh, ternyata kepada Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, ya. Ayat 31, 30, 31 dan 38 tadi yang saya baca. Anak-anakku, waktu itu kita sudah sering kali mendengar kisah ini. Maria sedang di rumahnya dan malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Ya. Nah, Maria ketika mendengar pesan Tuhan itu, dia hanya berkata, jadilah menurut kehendak Tuhan. Jadilah di dalam diriku menurut kehendak Tuhan. Tuhan mau memakai Maria supaya lewat dirinya lah Kristus boleh lahir.
Dan Maria tidak menolak. Maria hanya berkata, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Kita mau baca lagi di dalam Matius pasal pertama ayat ke-20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Ini bukan kepada Maria, kepada Yusuf, tunangannya Maria. Ya, malaikat Tuhan datang melalui mimpi. Yusuf anak Daud, janganlah takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita perhatikan ketika malaikat datang kepada Maria dan ketika malaikat datang kepada Yusuf lewat mimpi, ada kata-kata yang sama. Yang pertama-tama adalah jangan takut. Rupanya baik Maria maupun Yusuf mempunyai hati yang gentar ketika mendengar bahwa Tuhan Allah mau memakai hidup mereka berdua agar Kristus boleh lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Anak-anakku, inilah rumah Natal yang pertama, di mana Tuhan mau memakai Maria dan Yusuf agar Kristus boleh hadir, boleh datang ke dalam dunia. Dan pagi hari ini Tuhan juga bertanya, apakah kamu mau menjadi rumah Natal? Supaya di dalam hidupmu Kristus yang akan datang kedua kali nanti akan diberitakan. Lewat kehidupanmu, berita kedatangan Tuhan yang kedua kali akan didengar, akan nyata, sehingga banyak orang boleh bertobat, banyak orang boleh diselamatkan. Jadikan hidupmu menjadi berita kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarkan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Biarlah di dalam dirimu itu menjadi diubah Tuhan menjadi rumah Natal. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan. Berapapun usiamu, beritakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Di bulan Natal ini, di bulan Desember, orang lebih banyak mengingat Yesus lahir sebagai bayi. Tetapi biarlah kamu mempersiapkan dirimu menjadi Yohanes Pembaptis, menjadi rumah Natal, di mana orang akan mendengar, orang akan melihat bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia. Dan Kristus akan datang kembali ke dalam dunia kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini, menjemput orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Jangan lagi memakai hidupmu untuk perkara yang sia-sia. Biarkan Kristus Allah Tuhan memakai hidupmu. Memakai hidupmu di mana orang akan mendengar berita Natal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi rumah Natal di mana Kristus boleh lahir dalam hidup kami. Dan banyak orang boleh melihat keindahan, boleh melihat segala sesuatunya. Begitu luar biasa, begitu baiknya Engkau melalui hidup kami. Dan mereka boleh bertobat, mereka boleh menjadi orang-orang yang siap menantikan Natal kedua, kedatangan Kristus yang kedua. Inilah kami ya Tuhan. Kami tidak mau lagi memakai hidup kami untuk dosa, tetapi kami rindu hidup kami menjadi rumah Natal. Mari ya Bapa,
pakai kami, pakai hidup kami, pakai keluarga kami, pakai Tuhan setiap kami. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persiapkan hidupmu menjadi rumah Natal yang dihiasi dengan segala kebaikan Tuhan. Dan orang-orang akan melihat betapa indahnya Natal itu. Dan mereka juga boleh menerima Kristus Yesus Tuhan yang akan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berjumpa di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.